Halo, saya Jennifer, NPM saya 1742061. Saya merupakan mahasiswi Universitas Internasional Batam jurusan akuntansi. Nah, pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai apa itu etika, apa itu profesi, dan apa itu etika profesi. Saya akan memulainya dari kata etika. Kata etika ini secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dan etikos. Kata ethos ini memiliki arti sifat watak, kebiasaan, tempat yang biasa, sedangkan kata etikos memiliki arti susila, kehadapan, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Etika ini dapat diartikan sebagai suatu norma atau aturan yang digunakan untuk pedoman dalam bertindak dan berperilaku di masyarakat terhadap seseorang yang memiliki hubungan yang baik atau buruk. Etika memiliki kaitan dengan kehidupan yang kebiasaan yang hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang ataupun pada masyarakat. Kata etika secara terminologi disebut sebagai ilmu yang mengenai baik atau buruk atau kata lainnya mengenai nilai. Etika sering disebut dengan ilmu normatif. Hal ini dikarenakan di dalamnya terdapat norma dan nilai-nilai etika dengan moral atau budi pekerti. Ilmu etika adalah ilmu yang mempelajari mengenai perbuatan manusia akan dasar yang dalam yang diperoleh dari akal budi pekerti manusia. Ada 4 klasifikasi etika yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah etika deskriptif. Etika ini hanya menerangkan apa adanya tanpa memberikan penilaian terhadap objek yang diamati. Sedangkan etika normatif mengenai etika yang mengemukakan suatu penilaian mana yang baik dan buruk. Terus kemudian etika individual mengenai etika yang objeknya manusia sebagai individualis. Sedangkan etika sosial merupakan etika yang membicarakan tingkah laku manusia sebagai makhluk hidup sosial dan hubungan interaksinya dengan manusia yang lain. Nah, ciri-ciri etika yaitu yang pertama, etika akan tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikannya. Yang kedua, etika memiliki sifat absolut atau mutlak. Yang ketiga, dalam suatu etika memiliki cara pandang dari sisi batiniah manusia. Dan keempat, etika sangat erat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Nah, ada manfaat etika. Yang pertama, untuk membantu suatu pendirian dalam berbagai pandangan dan moral. Yang kedua, untuk membantu membedakan mana saja yang tidak boleh dirubah dan mana saja yang boleh dirubah. Yang ketiga, untuk membantu seseorang dalam menentukan pendapatnya. Yang keempat, untuk menjembatani atau menengahi semua dimensi atau nilai-nilai. Contoh etika dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti menghormati orang tua dengan mencium tangan sebelum aktivitas sehari-hari, membuang sampah pada tempatnya, mengucapkan maaf atas kesalahan, makan dengan menggunakan tangan kanan. Nah, sekarang kita berlanjut kepada profesi. Apa sebenarnya dimaksud dengan profesi? Secara umum, pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan khusus sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti pelatihan tertentu agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Mereka yang berprofesi di bidang tertentu biasanya disebut dengan profesional, yaitu seseorang yang memiliki keahlian teknis di bidang tertentu, misalnya arsitek, dokter, akuntan, tentara, pengacara, atau desainer, dan lain sebagainya. Kata profesi diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu profession, yang berasal dari bahasa Latin professus. Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, yaitu mampu atau ahli di bidang tertentu, sehingga pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu yang dapat didapat dari pendidikan yang tinggi, yang dimana umumnya mencakup pekerjaan mental yang didukung dengan kepribadian dan sikap profesional. Nah, ciri-ciri profesi sebagai contoh yaitu yang pertama, memiliki pengetahuan khusus tentang suatu bidang pekerjaan, memiliki aturan dan juga standar moral yang tinggi, mementingkan kepentingan masyarakat, memiliki izin khusus dan dalam menjalankan kegiatan profesinya. Orang yang memiliki profesi biasanya selalu menjadi anggota organisasi profesi yang menjadi bidangnya. Syarat-syarat dari profesi yaitu mempelajari suatu bidang ilmu khusus, melibatkan kegiatan-kegiatan intelektual, membutuhkan persiapan secara profesional, jadi bukan hanya sekedar latihan saja. Membutuhkan latihan dalam suatu bidang secara berkelanjutan, mementingkan pelayanan kepada masyarakat daripada kepentingan yang pribadi. Memiliki organisasi profesi sesuai bidang profesional yang kuat, menjanjikan karir dan keanggotaan yang permanen. Karakteristik profesi yaitu keahlian yang berdasarkan pengetahuan teoritis. Profesi memiliki badan asosiasi profesional. Profesi membutuhkan pendidikan yang cukup lama dan memiliki jenjang pendidikan yang tinggi. Dalam profesi biasanya terdapat uji kompetensi yang bertujuan untuk menguji dan sebagai suatu persyaratan supaya bisa lulus. Profesi mendapatkan pelatihan secara profesional untuk mendapatkan pengalaman sebelum menjadi anggota organisasi.
profesi memiliki lisensi, profesi juga memiliki kode etik. Nah, beberapa contoh jenis profesi yang ada saat ini yaitu akuntan. Akuntan dapat diartikan sebagai ahli dalam akuntansi, pengukuran, pengungkapan, pemberi kepastian mengenai informasi keuangan yang dimana informasi tersebut dapat membantu manajer, investor, ataupun pihak lainnya. Yang kedua, arsitek. Arsitek juga dapat diartikan sebagai suatu orang yang memiliki ahli dalam merancang, mendesain, dan melakukan pengawasan konstruksi bangunan serta mengenai izin untuk praktek arsitektur. Kemudian perawat. Perawat dapat diartikan sebagai petugas kesehatan profesional yang bekerja dengan anggota lain untuk membantu pemulihan orang yang sedang sakit. Kemudian guru. Guru dapat diartikan orang yang mengajar dan menyediakan pendidikan bagi orang lain. Kemudian kita akan melanjutkannya kepada etika profesi. Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk dapat bisa memberikan suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat itu dengan penuh ketertiban serta juga keahlian, yakni sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Secara umum, etika profesi ini merupakan suatu sikap etis yang dimiliki seseorang profesional, yakni sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembang tugasnya dan juga menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus dalam kehidupan manusia. Etika profesi atau juga kode etik profesi ini sangat berhubungan dengan bidang tertentu yang berhubungan dengan sikap masyarakat dan juga konsumen secara langsung. Konsep etika profesi itu juga harus disepakati bersama oleh pihak yang berada di dalam ruang lingkup kerja, contohnya dokter, jurnalistik, dan lain sebagainya. Etika profesi ini berperan sebagai sistem norma, nilai, serta aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang tidak benar bagi seorang profesional. Fungsi-fungsi etika profesi yaitu sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Kemudian sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap bidang profesi tertentu. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika di dalam keanggotaan suatu profesi. Tujuan etika profesi yaitu untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi, menjaga serta juga mengelola kesejahteraan anggota profesi, dan meningkatkan pengabdian para anggota profesi, membantu meningkatkan mutu profesi, meningkatkan pelayanan profesi di atas keuntungan pribadi, menentukan standar baku bagi profesi, dan juga untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan juga terjalin dengan erat. Prinsip-prinsip etika profesi. Yang pertama, prinsip tanggung jawab. Tiap-tiap profesional harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan juga terhadap hasilnya. Selain dari itu, profesional juga harus bertanggung jawab atas dampak yang mungkin terjadi dari profesinya bagi kehidupan orang lain dan juga masyarakat umum. Prinsip keadilan. Tiap-tiap profesional itu dituntut untuk mengedepankan keadilan dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam hal tersebut, keadilan harus diberikan kepada siapa saja yang berhak. Prinsip otonomi. Tiap-tiap profesional itu mempunyai wewenang serta juga kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Artinya seseorang secara profesional berhak untuk dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan kode etik profesi. Prinsip integritas moral. Integritas moral ini merupakan kualitas kejujuran serta prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan dengan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Artinya seseorang profesional harus tersebut memiliki komitmen pribadi untuk dapat menjaga kepentingan profesi dirinya serta juga masyarakat. Demikianlah mengenai presentasi saya hari ini. Terima kasih.